Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah matematika modern. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu Dwi Indri Rofatul Junairiyah dengan NIM 09. Yang kedua Diva Maharani dengan NIM 12. Yang ketiga Suhita Anjani dengan NIM 14. Dan yang terakhir saya sendiri, Laili Nur Komaria dengan NIM 21. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perkembangan awal matematika modern. Zaman Renaissance yang dimulai pada abad ke-16 berkembang pesat di Italia sebelum menyebar ke wilayah Eropa lainnya seperti Jerman, Prancis, negara-negara bawah, dan akhirnya Inggris. Pada akhir tahun 1600-an, kemajuan di bidang sains, teknologi, dan ekonomi menjadi pusat perhatian, terutama di wilayah sekitar Selat Inggris. Perdagangan yang berkembang pesat berkat penjelajahan dunia baru memberikan dorongan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di negara-negara ini. Awalnya, kebangkitan intelektual ini lebih menonjol dalam bidang sastra. Namun, seiring waktu, para cendekiawan mulai beralih dari mengandalkan teks kuno ke pendekatan berbasis observasi dan eksperimen. Zaman ini ditandai oleh semangat besar untuk bereksperimen dan keinginan mendalam untuk memahami bagaimana segala sesuatu terjadi. Salah satu tonggak pentingnya adalah penerbitan karya De Magnete oleh William Gilbert pada tahun 1600 yang menjadi dasar sains fisika berbasis eksperimen, hingga puncaknya dengan optics oleh Isaac Newton pada tahun 1704. Abad ke-17 juga menjadi masa kejayaan dalam perkembangan matematika. Penemuan logaritma oleh John Napier, pengembangan notasi aljabar oleh Harriot dan Oughtred, serta penemuan hukum gerak planet oleh Johannes Kepler adalah beberapa pencapaian besar pada masa ini. Galileo Galilei memperkenalkan dasar-dasar mekanika, sementara Pascal dan Desargues membuka jalan baru dalam geometri. Perkembangan ini memberikan landasan kuat bagi penelitian lebih lanjut dalam matematika modern. Pada paruh abad ke-17, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan kalkulus, pembuka jalan untuk eksplorasi yang lebih luas dalam matematika. Pada saat yang sama, perkembangan sosial, politik, dan ekonomi memberikan dukungan besar terhadap kemajuan intelektual. Suasana politik yang lebih stabil, terutama di Eropa Utara, memberikan kebebasan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa hambatan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu matematika. Dua faktor utama mendorong pesatnya perkembangan matematika pada abad ini. Pertama, aktivitas matematis yang melibatkan banyak tokoh berpengaruh memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah matematika. Kedua, peningkatan jumlah penelitian matematis menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu ini di masa depan. Zaman ini menjadi landasan bagi kemajuan besar dalam matematika dan ilmu pengetahuan yang terus mempengaruhi dunia hingga hari ini. Nah, itulah perkembangan awal matematika modern. Nah, untuk mengasah pemahaman teman-teman, maka teman-teman diharapkan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh perkembangan dan sains pada abad ke-17 terhadap kemajuan teknologi dan perekonomian di masa itu? Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika. Pada masa Renaissance, trigonometri berkembang menjadi cabang matematika yang mandiri. Tidak lagi hanya sebagai pelengkap astronomi. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan trigonometri dan aritmatika pada masa itu adalah penemuan logaritma oleh John Napier. Logaritma diciptakan untuk mempermudah perhitungan tabel-tabel trigonometri yang rumit dan akhirnya menjadi alat penting dalam perhitungan matematis yang kompleks. Penemuan ini menjadi salah satu pencapaian komputasional terbesar pada era tersebut. John Napier lahir di Bury Merchiston dekat Edinburgh, Skotlandia, sebagai putra Sir Archibald Napier dan Janet Bothwell.
Pada usia 14 tahun, ia belajar teologi di Universitas St. Andrews, lalu melanjutkan perjalanan ke luar negeri sebelum kembali ke kampung halaman pada tahun 1571. Napier menikah 2 kali. Pertama dengan Elizabeth Stirling yang memberinya 2 anak, lalu dengan Agnes Chisholm yang memberinya 10 anak termasuk Robert yang kelak menerjemahkan karya-karyanya. Setelah menggantikan ayahnya sebagai pemilik puri Merchiston pada tahun 1608, Napier dikenal sebagai tokoh anti-Katolik yang gigih. Pada tahun 1593, ia menerbitkan buku kontroversial A Plain Discovery of the World Revelation of Saint John yang mengecam gereja Roma dan klaim Paus mengenai akhir zaman. Buku ini sangat berpengaruh, dicetak hingga 21 edisi, dengan setidaknya 10 edisi diterbitkan semasa hidup Napier. Untuk mengisi waktu luangnya dari kegiatan politik dan polemik keagamaan, John Napier mengalihkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan dan matematika, menghasilkan berbagai penemuan penting yang diakui hingga kini. Penemuan tersebut meliputi: yang pertama, logaritma, yaitu sebuah revolusi dalam komputasi matematika. Yang kedua adalah metode mengingat rumus-rumus dengan menggunakan rule of circular path yang berguna dalam menyelesaikan masalah segitiga bola. Yang ketiga, 2 rumus trigonometri yang dikenal sebagai Napier analogis untuk menyelesaikan segitiga bola siku-siku. Dan yang terakhir, yaitu alat bantu hitung yang disebut balok-balok Napier atau batang Napier, atau yang disebut dengan Napier's rod, yang digunakan untuk melakukan operasi perkalian, pembagian, dan menemukan akar kuadrat. Dari keempat penemuan John Napier, logaritma merupakan yang paling luar biasa karena memberikan manfaat besar dalam menyederhanakan perhitungan matematis. Ide penyusun daftar logaritma yang pertama oleh Napier tersebut terlihat dengan jelas dalam rumus berikut: sin A min sin B sama dengan cos A min B dikurangi cos A plus B per 2. Napier menghabiskan setidaknya 20 tahun untuk mengembangkan teorinya tentang logaritma. Ia mendefinisikan logaritma menggunakan konsep gerak, di mana segmen garis AB dan sinar DE yang tak terbatas dianalogikan dengan titik-titik yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Jika kecepatan A menuju B berbanding lurus dengan jaraknya, maka D bergerak menuju F dengan kecepatan tertentu. Dan panjang DF didefinisikan sebagai logaritma Napier atau yang disebut dengan naplog dari panjang CB yang dinyatakan sebagai X sama dengan naplog Y. Untuk menyusun tabel sinus yang akurat hingga 7 desimal, Napier menetapkan panjang AB sebesar 10 pangkat 7. Ia kemudian mengembangkan konsep logaritma dengan menentukan bahwa Y berkurang menurut barisan geometri, sementara X bertambah menurut barisan aritmetika. Prinsip dasar logaritma yang ditemukan menunjukkan bahwa operasi perkalian dan pembagian dapat diubah menjadi penjumlahan dan pengurangan. Seperti dalam hubungan naplog A min naplog B sama dengan naplog C min naplog D yang menjadi salah satu inovasi penting Napier. Pada tahun 1614, John Napier menerbitkan buku Marifici Logarithmorum Canosis Description yang berisi tabel logaritma sinus untuk setiap sudut dan kebalikannya. Karya ini segera mendapatkan perhatian luas. Henry Brigg, seorang profesor geometri, mempublikasikan ulang buku tersebut dan mengunjungi Napier pada tahun berikutnya. Keduanya sepakat untuk menyempurnakan logaritma sehingga logaritma 1 adalah 0 dan logaritma 10 adalah pangkat 10, menciptakan logaritma basis 10 atau Briggian. Logaritma ini memberikan dampak besar dalam matematika dan mendorong pengembangan logaritma dengan berbagai basis lainnya. Temuan ini sangat dihargai, terutama dalam astronomi, karena mampu menyederhanakan perhitungan kompleks, seperti yang dikatakan Napier, yaitu logaritma memperpendek pekerjaan dan memperpanjang usia astronom. Nah,
Pertanyaannya adalah, bagaimana logaritma yang ditemukan oleh John Napier membantu menyederhanakan perhitungan dalam astronomi dan matematika? Silakan dijawab ya. Dan yang ketiga di sini ada Thomas Harriot. Thomas Harriot adalah astronom, matematikawan, ahli etnografi, dan penerjemah Inggris yang dikenal sebagai orang pertama yang menggambar bulan melalui teleskop pada 26 Juli 1609 sebelum Galileo. Lulusan Universitas Oxford ini pernah ikut ekspedisi ke Amerika dan kemudian bekerja untuk Earl of Northumberland, di mana ia menjadi matematikawan dan astronom yang produktif serta mengembangkan teori pembiasan cahaya. Thomas Harriot adalah pendiri sekolah aljabar Inggris yang memperkenalkan simbol lebih besar dan lebih kecil serta menggunakan titik untuk perkalian dalam karyanya. Artis Arnaldi Paris. Ia juga ahli geometri analitik dan astronom yang menemukan bintik matahari serta meneliti satelit Jupiter. Meskipun ada keliruan dalam beberapa teorinya, karyanya tetap dihormati dan sebagai besar tersimpan di Museum Inggris. Yang ketiga yaitu ada William Oughtred, seorang menteri gereja sekaligus matematikawan terkemuka abad ke-17, mengajarkan matematika secara cuma-cuma kepada murid-muridnya, termasuk tokoh terkenal seperti John Wallis dan Chapter Byrne, yang mempopulerkan menggunakan simbol matematika seperti tanda kali untuk perkalian, titik 4 untuk perbandingan, dan minus untuk perbedaan. Karyanya meliputi The Calculus of Proportion 1932 dan Trigonometry 1657. Yang penting dalam mengembangkan fungsi trigonometri, Oughtred juga menciptakan aturan penggeseran skala logaritma pada 1622, meskipun baru dipublikasikan pada 1632. Selain itu, ia menulis tentang logaritma pengukuran dan menerjemahkan leksiasi matematika. Yang keempat di sini ada Galileo Galilei. Adalah seorang ilmuwan Italia dari keluarga bangsawan Florenti yang lahir di Pisa. Ia awalnya belajar kimia, tetapi dengan izin orang tuanya, ia mengalihkan perhatian ke matematika, bidang yang sesuai dengan bakat alaminya. Galileo adalah salah satu tokoh terkemuka dalam perkembangan sains modern, terutama terkait revolusi sistem Copernicus, penggulingan teori Aristoteles, dan perjuangan kebebasan sains dari otoritas eksternal. Galileo menemukan prinsip isokronisme pendulum ketika mengamati lampu gantung di gereja. Penemuannya ini menjadi dasar jam bandul. Pada usia 25 tahun, dia menjadi guru besar matematika di Universitas Pisa, di mana ia membuktikan bahwa berat benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya, yang bertentangan dengan teori Aristoteles. Karena berbeda pendapat, ia pindah ke Universitas Paduan dan melanjutkan penelitian serta pengajarannya. Dan pada tahun 1607, Galileo mengembangkan teleskop dengan daya pembesar 30 kali lipat. Melalui teleskop ini, ia menemukan bintik hitam matahari, gunung di bulan, dan 4 satelit Jupiter. Penemuan-penemuannya menantang panduan Aristoteles dan gereja. Pada tahun 1633, setelah mendukung teori Copernicus dalam bukunya, Galileo dipaksa menarik kembali, diperkenalkan oleh gereja dan dicap sebagai pendosa. Ia akhirnya meninggal pada tahun 1642 setelah menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya dalam mimpi. Yang terakhir ini adalah Johann Kepler. Johann Kepler lahir di dekat Stuttgart, Jerman. Awalnya ia bercita-cita sebagai menteri, tetapi beralih ke matematika dan astronomi. Pada 1500,
1994. Ia belajar di Universitas Glasgow, Australia pada 1599 menjadi asisten Tycho Brahe. Keahlian matematikanya membantu mengelola data. Brahe menghasilkan hukum-hukum astronomi penting. Kepler mengembangkan 3 hukum gerakan planet yang diterbitkan pada tahun 1619 setelah penelitian selama 1 dekade. Yang pertama yaitu planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbagai elips dengan matahari di salah satu fokus. Yang kedua, garis penghubung planet ke matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga yaitu kuadrat waktu revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari bumi. Penemuan Kepler menjadi tonggak penting dalam astronomi dan matematika, membuat jalan bagi kalkulus dan astronomi. Ia juga memperkenalkan istilah irisan kerucut dan rumus keliling elips. Meski hidupnya penuh duka dan tantangan, kontribusi tetapi inspirasi mengetahui modern. Dan di sini saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana pendekatan dan temuan Galileo Galilei, William Oughtred, Thomas Harriot, dan Johannes Kepler merevolusi piramida ilmiah pada zamannya. Dan bagaimana perbedaan metode mereka mencerminkan tantangan intelektual dalam membangun dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. 6 yaitu Desargues, Girard Desargues 1591 sampai 1661, lahir di Lyon, Prancis, dari keluarga yang mengabdi pada kerajaan. Meskipun karya-karyanya awalnya diabaikan, kontribusinya dalam geometri baru dihargai 2 abad kemudian berkat penulisan sejarah geometri oleh Michel Cassels. Desargues dikenal sebagai pionir dalam pengembangan geometri proyektif sintetik. Meskipun penggunaan istilah-istilah baru yang rumit membuat karyanya sulit dipahami pada zamannya, Desargues memberikan kontribusi penting dalam bidang geometri, termasuk teorema tentang irisan kerucut dan pengembangan topik geometri proyektif seperti kutub dan perspektif. Meskipun gaya penulisan dan istilah yang digunakan sempat menimbulkan kritik, beberapa konsep yang ia perkenalkan seperti involation tetap bertahan hingga kini. Karyanya menjadi dasar penting bagi perkembangan lebih lanjut dalam geometri oleh ilmuwan seperti Kepler dan Euler. Teorema Desargues menyatakan bahwa jika 2 segitiga terletak pada suatu bidang dan sisi-sisinya yang berkorespondensi berpotongan pada titik-titik di sebuah garis, maka garis-garis yang menghubungkan titik-titik sudut yang berkorespondensi akan bertemu di satu titik. Sebagai contoh, jika segitiga A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 memiliki sisi AB dan AB berpotongan di titik L, AC dan AC berpotongan di titik M, serta BC dan BC berpotongan di titik N, maka titik-titik L, M, dan N akan terletak pada garis yang sama, yaitu garis A. 7 yaitu René Descartes. René Descartes adalah salah satu tokoh penting dalam revolusi sains abad ke-17 yang dikenal berkat publikasinya La Géométrie yang memperkenalkan geometri analitik dan membangun fondasi bagi perkembangan matematika modern. Karya-karyanya mengarah pada penemuan kalkulus oleh Newton dan Leibniz, menjadikannya sebagai salah satu tokoh pengubah wajah matematika. Descartes menganggap tahun 1619 sebagai titik penting dalam hidupnya setelah mengalami 3 mimpi yang menginspirasi penemuan dasar-dasar sains yang mengagumkan. Beberapa penulis berpendapat bahwa dalam mimpinya Descartes merumuskan prinsip geometri analitik, sementara yang lain melihatnya sebagai reformasi filsafat dengan metode matematis. Seperti dikatakan Bertrand Russell, Socrates biasa bermeditasi di tengah salju, tetapi pikiran Descartes hanya bekerja saat dia hangat. Ada tahun 1628, setelah berkeliling Eropa, Descartes memasuki periode produktif di mana ia mengucilkan diri untuk menulis. Pada periode ini, ia menyusun teori
kosmologis vortex untuk menjelaskan fenomena alam dalam karya Le Monde. Namun ketika mengetahui karya Galileo yang mendukung teori heliosentris tentang gereja, Descartes menunda penerbitan Le Monde yang berisikan hipotesis serupa. Pada tahun 1649, Descartes diundang oleh Ratu Christina dari Swedia untuk menjadi tutornya dalam filsafat. Namun keputusannya untuk menerima undangan tersebut membawa bencana. Descartes jatuh sakit akibat pneumonia pada Februari 1650 dan meninggal setelah 10 hari dalam kondisi fisik dan mental yang buruk. Yang ke-8 yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal 1623 sampai 1662 adalah matematikawan, filsuf religius, dan penulisan sastra terkenal yang bersama Fermat mengembangkan teori probabilitas. Selain berkontribusi dalam matematika, Pascal menulis karya sastra seperti Les Tres Provinciales dan Penses yang menjadi klasik sastra Perancis. Meskipun ia menghasilkan beberapa karya besar pada periode singkat 1640, 1654, dan 1658 akibat masalah kesehatan yang memburuk, kontribusinya tetap signifikan. Di usia muda, ia sudah mengetahui geometri, menciptakan mesin hitung pertama Pascalin pada usia 19 tahun dan beralih fokus kegiatan keagamaan pada 1654. Pasca meninggal pada usia 39 tahun pada 1662. Pasca juga berkontribusi besar dalam matematika, termasuk pengembangan sikloida, segitiga aritmatika, segitiga Pascal, dan induksi matematis. Karya tentang sikloida menginspirasi Leibniz dalam penemuan kalkulus, sementara segitiga Pascal menjadi terkenal berkat studi sistematisnya tentang koefisien binomial. Ia juga mempopulerkan induksi matematis meskipun metode ini sudah ada sebelumnya, yang kemudian diterima luas dalam komunitas matematikawan. Pertanyaan nomor 4. Apa peran masing-masing dari Girard Desargues, René Descartes, dan Blaise Pascal dalam perkembangan geometri dan matematika modern, serta bagaimana kondisi pribadi dan latar belakang mereka mempengaruhi karya-karya mereka? Teman-teman, itulah penjelasan mengenai sejarah matematika modern dari kelompok kami. Jangan lupa mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.